Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi di materi yang baru, yaitu materi kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Nah, oke, jadi momentum dan impuls ya pada materi pagi hari ini. Kemudian nanti ini ada beberapa hal yang perlu saya beritahu terkait dengan misalnya ini kompetensi dasar 3.4 ya, memahami konsep momentum dan impuls yang ditinjau dari kesenian Tiban khas Kediri. Nah, jadi nanti di sini 4.4, jadi kalian ini akan membuat laporan akhir terkait dengan momentum dan impuls tadi. Nah, ini ada indikator pencapaian kompetensinya, menjelaskan konsep momentum, kecepatan dan masa benda, kemudian menjelaskan konsep impuls. Ya, jadi materi kita berkaitan dengan momentum dan impuls ya, sesuai. Nah, ini ada tujuan pembelajaran. Nah, ini peserta didik dapat menjelaskan konsep momentum, kecepatan dan masa benda yang ditinjau dari kesenian Tiban khas Kediri. Nah, peserta didik dapat menjelaskan konsep impuls yang bekerja pada suatu benda yang ditinjau dari kesenian Tiban khas Kediri. Yang terakhir, peserta didik dapat menyusun sebuah laporan. Nah, ini jadi tugas akhir dari pembelajaran mengenai momentum dan impuls ini. Nanti kalian akan membuat laporan yang LKPD-nya akan saya berikan ke kalian. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran kan. Kemudian ini ada materi faktualnya. Nah, ini ya kan. Jadi nanti kita mengkaji tentang budaya dari daerah Kediri yang disebut dengan Tiban. Nah, kalian udah ada yang tahu belum apa itu Tiban? Baru pertama kali dengar Pak. Oh, baru kali. Ya, nanti Bapak jelaskan ya. Iya Kak. Nah, ini Tiban, terus materi konseptualnya momentum dan impuls. Nah, ini materi prosedural menyusun proposal, dan metakognitifnya kalian dapat menghitung momentum tadi. Nah, kenapa sih dari tadi Bapak ini menjelaskan tentang Tiban? Kenapa? Karena kita belajar ini, kita akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan etnofisika tadi. Dari Tiban tadi kita akan masukkan ke dalam ini tadi pembelajaran mengenai momentum dan impuls dengan model discovery learning, tanya jawab, diskusi, dan nanti portofolio ini maksudnya laporan, gitu. Nah, ini sebenarnya adalah gambaran awal dari kesenian Tiban. Kalau menurut kalian berdua nih, dari Balia dulu deh. Kalau kamu melihat gambar ini, apa yang terbesit dari pikiran kamu? Ini pasti budaya seperti kayak pertarungan gitu. Kalau Fajar? Ya, itu kalau di daerah saya namanya pecut-pecutan Pak. Pecut-pecutan ya? Iya. Oh iya. Oke, baik. Nah, ini kira-kira kalau misalnya ini kan yang dipukul, ini kan yang memukul. Kira-kira yang dipukul nih sakit nggak ya? Sakit Pak. Kenapa kok sakit? Kenapa bisa sakit? Karena adanya tumbukan antara pecut dan kulit. Iya, benar. Bagus Fajar ya, berarti. Mantap. Terima kasih Pak. Nah, terus juga ada gambar ini. Ini ada yang tahu gambar apa? Bandul Pak. Bandul matematis. Bandul matematis, betul. Nah, dari ketiga gambar tadi, kira-kira momentum itu apa sih? Apa sih yang dimaksud momentum dari tiga gambar tadi? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, apa itu momentum? Momentum itu apa? Coba Fajar, apa jawab momentum coba? Kalau berdasarkan dari Gambar ya, dari gambar tadi aja. ketiga gambar tadi Pak. Sebenarnya saya sebelumnya itu sudah sering mendengar kata momentum. Cuma kalau ditinjau dari tiga gambar tadi, Ya. momentum adalah sebuah besaran yang hasil kali antara masa dan waktu dan kecepatan, maksud saya. Masa dan kecepatan. Benar nggak ya kira-kira? Apa sih momentum itu? Nah, oke. Besaran yang berkaitan dengan benda. Maksudnya di sini bukan hanya benda ya sebenarnya. Ini kan tertulis besaran yang berkaitan dengan benda. Nah, tapi momentum itu juga berkaitan dengan apa tadi, Fajar? Berkaitan dengan benda dan
kecepatan. Jadi kalau misalnya hanya ada bendanya saja yang ada, berarti momentumnya itu nggak berlaku karena momentum, yang namanya momentum itu harus memiliki dua komponen ini, yaitu benda dan kecepatan. Benda di sini berarti apa? Dalam artian apa? Benda itu Massa, yang ya, memiliki massa. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah massanya, massa dari benda ini, dan kecepatannya itu adalah v, ya kan? Berarti rumus momentum ini P kan? P berarti sama dengan massa dikali v. Nah, ya kan? Nah, di sini kan juga tertulis ya, besarnya sama dengan hasil kali massa benda yang bergerak dengan kecepatan geraknya. Kalau misalnya di sini ada sebuah mobil ambulan, ya kan? Kalau misalnya mobil ini diam, memiliki momentum nggak? Tidak. Kalau bergerak, Memiliki. kalau misalnya momentum ini di sini ditinjau dari kesenian tiban tadi, yang cambuk-cambukan tadi, apa hubungannya? Mungkin Balia bisa ini menjawab. Hubungannya itu kan tadi kalau dari ditinjau dari masanya pasti orangnya gitu. Dan kecepatannya itu bagaimana dia seberapa cepat gitu mengayunkannya. Jadi itu seperti menambah damage gitu. Ya, betul, Semakin betul. cepat orang itu mencambuk lawannya, ya semakin sakit lah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada pilih cambuk. Misalnya nih Balia misalnya pemain tiban mau melakukan cambukan terhadap lawannya. Kira-kira agar momentumnya lebih besar, kira-kira pilih cambuk yang mana? Yang kanan sih. Kenapa? Fajar, ada yang tahu nggak kenapa Balia milih cambuk yang kanan? Kalau saya lihat dari gambarnya, yang kanan itu lebih besar, Pak. Oke, dengan lebih besar berarti apa? Momentumnya lebih besar. Oke, berarti dengan cambuk yang lebih besar, misalnya berat ini 1 kilo, ya, Iya. dan sementara yang ini 500 gram, misalnya, berarti kan momentumnya bakalan ada peluang momentumnya lebih besar, begitu kan? Benar. Nah, oke, kita lanjut ya, berarti kemudian kita lanjut ke analisis. Nah, ini nanti kita melakukan analisis dari video, ya. Nah, ini. Coba kalian perhatiin dulu video yang saya putar. Nah, sudah dilihat kan tadi ada 3 kali bapaknya yang memukul, itu melakukan 3 kali cambukan, ya kan? Nah, kira-kira dari 3 kali cambukan itu yang mana yang kira-kira momentumnya paling besar? Yang Yang pertama, Pak. Yang pertama, kenapa? Karena kalau dilihat tadi, kecepatannya yang paling besar, Pak. Kecepatannya yang paling besar, sehingga Momentumnya besar. momentumnya besar. Coba kita misalkan ya, ini kan bapaknya menggunakan satu cambuk yang sama, ya kan? Berarti Iya, benar. berarti apa? Masanya ini tetap sama. Misal kita upamakan massa cambuknya ini 1 kilogram, ya kan? Nah, misalnya juga kecepatannya tadi ini, bapaknya yang pertama ini 2 meter per second, 2 meter per second, ya kan? Jadi momentumnya berapa? 2. Momentumnya 2 kilogram meter per second, gitu kan? Iya. Nah, ini cambukan yang pertama. Nah, kalau diamati cambukan yang kedua ini kan berkurang kecepatannya. Iya, Ya Ya kan? Misalnya ini cambukan yang kedua ini P sama dengan berat, masanya sama kan? Masanya Tetap tuh 1 kilogram. Nah, misalnya kecepatannya berkurang, misalnya jadi 1,5 meter per second. Ya, meter per second maksudnya. Ini berarti berapa hasilnya? 1,5. 1,5 kilogram meter per second. Gitu kan? Iya. Ya. Nah, berarti sudah sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan nggak tentang kesenian tiban dalam hal momentum dan impuls? Sudah paham, Pak. Sudah paham ya? Kita kembali lagi misalnya ke materi.
ini ke PowerPoint, ke slide, coba kita lihat selanjutnya. Karena kita tadi sudah belajar terkait dengan momentum, kita juga menganalisis, ya kan? Oh, kok kejauhan. Nah ini kita sampai analisis tadi. Dan nanti tugas proyek kalian ini sama juga menganalisis, itu terkait juga dengan praktikum nanti ada di LKPD masing-masing yang akan Bapak bagikan. Nah, ketika kita sudah ngomongin momentum tadi, ya kan? Kita sekarang ngomongin impuls. Apa sih impuls? Ada yang tahu nggak? Sampai saat ini ada yang tahu nggak impuls apa? Impuls itu sederhananya sih hasil kali gaya yang bekerja pada suatu benda dan lamanya gaya itu bekerja, seperti itu. Kalau misalnya impuls tadi dikaitkan dengan keseniatiban, impulsnya tuh apanya? Coba Fajar bisa jawab nggak? Impuls itu apanya? Nah ini kan rumusnya ini apa? Rumus impuls. Impuls I sama dengan F kali delta T, Pak. F dikali delta T. F-nya itu apa? Gaya. Gaya. Delta T-nya itu apa? Selang waktu. Selang waktu. Nah, jadi kalau misalnya di kesenian tiban tadi, impulsnya itu terjadi ketika gaya dari cambuknya ini mengenai kulit dari yang dicambuk. Itu kan pasti ada jeda waktunya. Nah, itu impuls. Impulsnya dapat dihitung dalam kesenian tiban tadi, begitu. Kan? Kemudian kita lanjut. Nah, ini dalam hal basket ya. Ketika bola basket ini delta T-nya itu ketika memantul. Nah, sama berarti kesenian tiban tuh ketika cambuknya tadi mengenai kulit. Nah, ini akhirnya ada gaya impuls nih. Ada impuls. Ya kan? Nah, ada F-nya ke sana gitu. Paham, Pak? Paham ya? Paham. Nah, ini kemudian ada hubungan antara momentum dan impuls. Nah, pasti kita juga sudah paham kan apa itu momentum, apa itu impuls. Nah, lalu berkaitan nggak sih sebenarnya momentum dan impuls itu? Kira-kira berkaitan nggak ya momentum dan impuls? Berkaitan. Nah, coba momentum dipengaruhi oleh impuls, ya. Nah, tapi kok di sini impuls sama dengan perubahan momentum, maksudnya gimana tuh? Ya kan? Gimana maksudnya coba? Apa yang disebut momentum dipengaruhi oleh impuls? Ada yang tahu nggak? Gimana, Pak? Contohnya, contohnya misalnya ketika Lionel Messi menendang bola. Oh, iya. Berarti kan ada impuls antara kaki Lionel Messi dengan bola. Sehingga akhirnya bola bergerak dan memiliki momentum. Nah, kalau misalnya impuls sama dengan perubahan momentum itu maksudnya apa? Kok bisa sih impuls dikatakan perubahan momentum? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kalau misalkan tadi dimisalkan Lionel Messi ya, Pak ya. Hah? Menendang bola, Ya. jadi itu timbul impuls antara kaki dan bola. Oh, oke, betul. Terus itu kan sama dengan perubahan momentum. Nah, Dari yang bolanya diam betul. jadi bergerak. Itu Oke. kan dengan adanya Oke, perubahan betul. momentum. Betul. Sama halnya ketika kita mendribble bola kan. Nah, Nah, misalnya momentumnya kan tadi ke bawah nih, ya. ya kan? Ketika bolanya ke atas, itu kan diberi impuls lagi oleh lantai misalnya gitu. Ya. Nah, ini kenapa misalnya impuls sama dengan perubahan momentum? Nah, ini dari sini. F sama dengan M dikali delta V per delta T. Delta V per delta T. Ada yang tahu nggak ini rumus apa? F sama dengan M dikali delta V per delta T. Ada yang tahu nggak? Rumus gaya, Pak. Ini rumus gaya dalam hukum apa? Hukum kedua Newton. Kenapa ini misalnya? Kenapa hukum kedua Newton? Karena kan hukum kedua Newton apa rumusnya? Ada yang tahu? M kali. M kali A, betul. M dikali A. Nah, A ini percepatan kan? Percepatan itu ini. Begitu, ya kan? Nah, di sini sama dengan hasil akhirnya I sama dengan delta P, begitu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak? Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Balia mungkin ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini sudah paham. Sudah paham, oke.
Nah, kalau misalnya sudah paham, ada kesimpulan? Kesimpulannya apa dari pembelajaran pada pagi hari ini? Jadi ada dua kesimpulan, Pak. Nah, Yang pertama itu yang saya dapat tadi, momentum adalah sebuah besaran yang dihasilkan dari hasil kali antara massa dan kecepatan. ya, Terus yang kedua itu definisi dari impuls. oke. Impuls adalah Apa? Ayo. hasil kali antara Selang waktu dan dengan gaya. oke, benar. Berarti itu adalah kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, cukup sekian ya dari Bapak. Nanti mungkin kita bakal banyak diskusi di grup WA terkait dengan tugas akhir kalian, yaitu membuat laporan dan LKPD-nya akan Bapak kirim. Mohon maaf dari Bapak, cukup sekian. Terima kasih ya sudah mendengarkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.